pagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih. Pada pagi hari ini Tuhan memberikan kita kesempatan. Sungguh anugerah Tuhan kita bisa beribadah kepadanya. Maka daripada itulah kita bawa hati kami. Kita mau sujud di hadapan Tuhan sebagai rasa syukur dan terima kasih kita. Haleluya. Sekalipun ada banyak pergumulan, tapi kita masih percaya di dalam Tuhan ada jalan keluar. Haleluya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, ya ampuniku dan bebaskanku. Kasih Tuhan, anugerahnya, ya ampuniku, ya bebaskanku, ya ubah hidupku. Makasih baru di hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altar. Mari Bapak Ibu saya undang kita bersama, bila hati terasa berat. Amin. Amin. Bila hati makasih Tuhan terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Makasih Tuhan yang berfirman, mari datanglah. Yes, Dia selalu pedulikan aku. Dia datang Yesus, apiku segala bebanku. Semua sujud, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima
bagi dia. Haleluya, haleluya. Ya rala ya mala mala masih. Haleluya. Jesus, kami butuh Tuhan. Kami perlu mujizat-Mu. Kami perlu kesembuhan. Kami perlu pemulihan Tuhan. Haleluya. Ya rala ya mala 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 masih. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Makasih Tuhan Yesus. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Masih dalam keadaan berdiri, kita akan tetap memuji Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin. Kita percaya ya kalau kita ini adalah umat-umat pilihan Allah. Kita ada di sini bukan suatu kebetulan, tapi Tuhan punya rencana yang indah di dalam hidup kita. Amin ya. Kita persiapkan hati kita, tenaga kita, pikiran kita, terutama hati kita yang terlebih dahulu kita perbaiki sehingga kita boleh layak bekerja di ladangnya Tuhan. Amin. Roh Kudus yang beri kekuatan.
siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, jadikan kami indah. Amin. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya Tuhan, berikan segalanya, semua yang ada pada kami Tuhan. Semuanya yang ada, ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Yang pria saja menyanyikan lagu ini. Yang wanita berdoa. Kita berdoa pada Tuhan. Tuhan, jadikan kami indah di mata Engkau Tuhan. Kami yang berdosa ini, kami mau datang kepada Tuhan. Yang wanita saja menyanyikan lagu ini. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, Yang pria berdoa. memandang keindahan-Mu. Kami berikan segala yang ada pada kami Tuhan. Semuanya yang Kami ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kita sama-sama nyanyikan. jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan kami indah. Indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, Taat dan setia. Taat dan setia. kepadamu Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan, Shalom.
Wow, hari ini saya merasakan lawatan Tuhan ya. Kalau pujian terakhir tadi mengingatkan yang sangat menyentuh. Ku datang padamu ya Bapa dalam kerinduan. Kalimat ini rasanya kita sudah hafal dan mungkin sudah familiar. Tetapi begitu kita menyelami lebih dalam lagi, perkataan dalam kerinduan ini berarti kita datang pada Tuhan bukan hanya sekedar memenuhi rutinitas atau liturgi gereja, atau kita sebagai identitas orang Kristen kita mesti beribadah setiap hari Minggu. Bukan hanya itu, tetapi sekali lagi firman Allah, pujian tadi mengatakan dalam kerinduan. Jadi berartinya datang kepada Tuhan dengan motivasi yang tulus, dengan sesuatu yang murni dan yang benar, tanpa dimotivasi atau tanpa ada tujuan-tujuan yang lain. Oh, ini adalah sesuatu yang dirindukan oleh Tuhan. Percaya sudah terkasih, Yesus hatinya sangat rindu sekali. Untuk apa? Untuk berkumpul, sangat rindu untuk berkomunikasi. Membangun sebuah hubungan. Itu hati Tuhan Yesus. Kalau kita tahu isi hati Yesus, kalau kita tahu kerinduan Tuhan, maka saudara akan bisa menyentuh hati Tuhan. Waktu kita bisa menyentuh hati Tuhan, maka segala perkara apapun yang sedang kita hadapi, setiap beban berat pikulan yang sehebat apapun, Tuhan akan memberikan kelegaan, kata firman Allah. Ini jalan keluarnya. Namun seringkali banyak orang Kristen tidak memahami akan hal ini. Mereka hanya sekedar artinya memenuhi atau memanasi bangku-bangku gereja. Tetapi Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara jemaat Tuhan, kita sekalian sudah diundang, kita sudah dipilih, sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan daripada kasih karunia Allah. Tadi pemimpin pujian membuka dengan sebuah ayat yang sangat luar biasa, yang mengingatkan bagi kita. 1 Petrus pasal 2 ayat 9, kamulah bangsa yang terpilih, saudara dipilih. Bukan asal-asalan, bukan sesuatu yang jelek, bukan sesuatu yang murahan. Tetapi saudara dan saya, engkau sudah ditebus, engkau sudah dibayar dengan darah Yesus yang mahal. Inilah karya daripada Yesus. Maka daripada itulah patutlah bagi kita sekalian untuk tetap senantiasa mengucap syukur. Senantiasa kita boleh berterima kasih atas panggilan dan pilihan Tuhan. Pada hakikatnya siapakah saya ini? Siapakah saudara sekalian? Kita adalah orang-orang yang terbuang. Kita adalah orang-orang yang tidak ada apa-apanya. Tetapi di dalam Yesus Kristus aku akan dipilih, aku akan diangkat. Bahkan kita akan dipulihkan oleh Allah. Maka datang kepada Yesus adalah sebuah rahasia dalam kebenaran firman Allah. Ya, dalam kerinduan, ya Bapa. Wow, rindu. Inilah yang memotivasi, yang mendorong bagi setiap kita sekalian. Dan saya percaya gereja Tuhan hari-hari ini, akhir zaman ini akan sedang dilawat oleh Tuhan. Dengan kerinduan. Dan ini sekali lagi saya mau katakan di depan tadi, adalah merupakan bagian daripada isi hati Tuhan yang terdalam. Saya teringat dengan sebuah ayat. Sebelum kita masuk firman Allah. Injil Lukas pasal 13. Wow. Ini kerinduan hati Yesus yang harus kita tangkap supaya waktu kita bisa mengisinya, maka di sanalah kau akan mengalami lawatan Allah yang luar biasa. Injil Lukas pasal 13 ayat yang ke-34. Lukas 13 ayat 34 mengatakan demikian. Ini saat-saat Tuhan Yesus terakhir ada di dalam dunia ini sebelum ia masuk dalam penderitaan dan sengsara, yang mengatakan demikian. Yerusalem, Yerusalem, engkau membunuh nabi-nabi, ya, dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Kalimat berikut, berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Wow, ini hati Yesus. Berkali-kali aku rindu, bukan sekali Yesus rindu, berkali-kali. Ketika ia memandang Yerusalem dari atas bukit Zaitun, dipandang di sana. Ada sebuah kepermaian, sebuah keindahan.
Bukan hanya secara fisik, tetapi justru Yesus memandang jauh lebih dalam lagi. Mereka adalah orang-orang yang tercerai-berai. Mereka adalah orang-orang yang sibuk dengan kepentingannya sendiri. Mereka menghiraukan daripada apa yang Tuhan ajarkan. Lewat para nabi-nabinya. Bukan hanya sekedar mereka menolak perintah Nabi. Bukan hanya sekedar mereka tidak mendengarkan atau mengabaikan apa yang diajarkan dari mulai turun-temurun. Tetapi mereka dikatakan ada sebuah pembalikan terjadi. Yaitu mereka mulai membunuh dan melempari dengan batu. Ada sebuah penolakan yang sangat-sangat hebat sekali. Artinya apa? Dunia sedang dikuasai oleh kejahatan. Dunia sedang dikuasai oleh kegelapan. Dunia sedang dikuasai oleh roh iblis. Di mana dunia menolak kebenaran. Menolak Yesus. Wow. Mari kita tangkap sinyal ini. Penolakan ini bukan hanya berhenti pada waktu pada zaman Yesus. Tetapi hari-hari berikutnya. Bahkan sampai akhir zaman ini. Penolakan demi penolakan sedang terjadi. Maka baru kita mengkonversikan dengan firman Allah. Hal ini bukan sebuah hal yang tiba-tiba. Tetapi ada sebuah skenario yang memang sudah terjadi. Bahkan akan terulang kembali. Berkali-kali. Tetapi yang ingin dapat kita tangkap pada pagi hari ini. Berkali-kali aku rindu. Hanya saudara dan saya yang bisa menangkap ini. Pada pagi hari ini. Dalam keterbatasan ruangan kita. Sekalipun juga banyak gereja-gereja lain. Mereka melakukan hal yang sama. Tetapi kita percaya, kita bersyukur. Kita sudah menangkap hati Yesus. Berkali-kali aku rindu. Bapak Ibu. Kalau sudah rindu. Artinya tidak pernah ada penolakan. Bukan hanya sekedar tidak ada penolakan. Tetapi selalu mengharapkan. Dan saya percaya. Ketika respon ini kita tanggapi dengan benar. Maka akan terjadi sebuah hubungan. Akan terjadi sebuah keintiman. Akan terjadi sebuah yang namanya relationship. Betapa indahnya. Dalam lindungan kepak sayapnya. Seperti induk ayam. Yang melindungi anak-anaknya. Ada kehangatan. Ada keamanan dalam dekapannya. Hanya di sanalah tempat yang aman. Di sanalah tempat yang jauh daripada segala mara bahaya. Yaitu di bawah kepak sayapnya daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga bukan hanya sekedar kita berikan ketenangan, kedamaian. Bahkan lebih jauh lagi, saudara akan terus membangun kehangatan di dalam pribadi Kristus. Pada pagi hari ini, ayo kita tindak lanjuti terus. Dan kepada kerinduan hati Yesus. Judul firman Tuhan hari ini. Saya beri judul Relationship with God. Relationship with God. Ya, jadi hubungan dengan Bapa, hubungan dengan Allah, hubungan dengan Tuhan. Karena tadi saya katakan sekali lagi, betapa Tuhan sudah menaruh pada pagi hari ini. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat pada waktu kita mengenal, mengerti akan isi hati daripada Yesus. Berkali-kali aku rindu. Wow, berkali-kali aku rindu. Nah, kerinduan ini mari kita respon dalam sebuah hubungan, dalam sebuah relationship with God. Firman Tuhan saya mau baca dari Kisah Para Rasul pasal 9. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Ini berkisah tentang salah satu pemuda sekaligus yang memimpin yang bernama Saulus, di mana dalam kebencian, dalam kemarahan dan dalam sebuah permusuhan ia menganiaya orang-orang percaya. Tapi dalam satu puncak dia berjumpa dengan Kristus. Kisah Rasul pasal 9 ayat 5 dan ayat 6. Demikian firman Allah. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah
dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Bapak Ibu sekalian, sangat jelas sekali ketika Saulus mendengar bahwa di daerah Damsyik atau daerah Damaskus Syria sekarang, di sana juga bertumbuh orang-orang percaya. Akibat apa? Akibat para rasul-rasul, para murid-murid Yesus ketika terjadi aniaya di Yerusalem. Yerusalem mengalami aniaya, Yerusalem mengalami sebuah kegemparan, yaitu orang-orang percaya, murid-murid Yesus mengalami sebuah artinya aniaya. Dan mereka untuk menyelamatkan diri, mereka keluar dari Yerusalem. Mereka pergi mengungsi ke daerah-daerah yang aman. Tetapi dalam pelarian, dalam pengungsi, murid-murid Yesus mereka tersebar ke tempat-tempat yang aman. Termasuk di dalamnya ke arah Damaskus atau Damsyik ini. Dan bukan hanya sekedar mereka mengungsi, berlari dengan ketakutan, dengan membawa apa yang mereka miliki. Seperti kita lihat pengungsi-pengungsi yang ada di negara-negara tertentu. Mereka mengungsi dalam ketakutan, mereka pergi meninggalkan daerahnya. Tetapi para murid-murid Yesus yang banyak jumlahnya, ribuan itu, mereka pergi mengungsi sambil memberitakan Injil, kata firman Allah. Sambil memberitakan Injil. Nah, salah satu dampaknya adalah di mana bertumbuh orang-orang percaya di kota Damsyik ini. Sehingga ketika didengar akan hal itu kepada seorang pemuda yang bernama Saulus, maka di sana dikatakan, kalau kita boleh baca ayat yang ke-9, pasal 9 ayat yang pertama dikatakan, sementara itu berkobar-kobarlah hati Saulus untuk mengancam, membunuh murid-murid Tuhan yang menghadap imam besar. Nah, jadi ada seorang pemuda, seorang tokoh yang bernama Saulus. Ia sangat marah, sangat jengkel, sangat benci sekali dengan pertumbuhan kekristenan pada waktu itu. Dia menghadap imam besar, dia menghadap pemimpin, dia minta surat rekomendasi untuk pergi ke kota-kota itu sendiri, kota Damsyik, di mana ketika dia menemukan orang-orang percaya di sana, orang-orang Kristen di sana, dikatakan mereka harus dibunuh dan sebagainya. Inilah sebuah tindakan kejahatan atas kebenaran. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, tetapi lihat Yesus sangat yang kita muliakan luar biasa. Di tengah perjalanan sebelum masuk kota, Saulus berjumpa dengan Tuhan dalam sebuah sinar yang terang. Untuk sehingga akhirnya dia jatuh dari kudanya dan matanya buta. Nah, apa yang terjadi? Ada pertanyaan yang disampaikan oleh Saulus sebelum dia bertobat mengganti nama menjadi Paulus, yang mengatakan ada dua pertanyaan yang juga harus menjadi sebuah perenungan kita pada pagi hari ini. Yang mengatakan tadi yang pertama adalah, siapakah engkau Tuhan? Siapakah engkau Tuhan? Saulus tidak tahu. Memang Saulus tahu Yesus. Dia tahu Yesus yang mati di atas salib. Dia tahu Yesus. Tetapi hanya sebatas itu pengetahuannya. Hanya sebatas Yesus orang dari Nazaret. Yesus yang disalibkan akibat kebencian. Kemudian dia mengajarkan segala pengajaran-pengajaran yang membuat kegemparan di seluruh tanah Yudea, bahkan di seluruh permukaan bumi. Maka tidak heran Yesus harus dibinasakan, Yesus harus dibunuh. Tetapi ya Saulus tidak mengerti bahwa dampaknya sampai sebegitu besar. Dan Yesus sendiri yang menjumpai dia. Siapakah engkau Tuhan? Ini berbicara mengenai pertanyaan yang mewakili akan ketidaktahuan, akan ketidakmengertian akan siapakah Yesus. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan. Wajar orang lain tidak tahu. Orang di luar tidak tahu siapakah Yesus yang sebenarnya. Mereka hanya tahu kalau Yesus itu adalah orang yang lahir di Nazaret. Orang yang bijaksana yang mengajar, hanya sebatas itu. Tapi tidak lebih daripada itu.
Bahkan ketika Yesus memberikan jati dirinya, menyampaikan bahwa dia adalah anak Allah yang diutus dan dikirim ke dalam dunia ini, maka terjadi sebuah pembalikan, terjadi sebuah perseteruan, yaitu mereka menganggap Yesus sudah melawan Allah. Lihat, bukankah dunia akhir-akhir ini pun menyatakan hal yang demikian? Terjadi penistaan agama, terjadi ini dan itu. Apalagi kalau kita mewakili daripada kebenaran, seringkali akan bergesekan dan berbenturan dengan nilai-nilai yang sudah ada di dalam kehidupan ini. Tetapi justru pada waktu itulah kebenaran itu harus dinyatakan, sehingga akan melenyapkan sebuah pemahaman yang salah dan yang keliru akan anak Allah itu sendiri. Tetapi mereka mengeraskan hati, mereka bukan sekedar tidak percaya, tapi mereka menolak dengan berbagai-bagai kebencian dan permusuhan. Maka kalimat itulah yang mewakili, siapakah engkau Tuhan? Akibat ketidakmengertian mereka. Orang yang menolak Yesus bukan karena sesuatu hal, karena mereka tidak mengerti akan hal ini. Mereka belum kenal Yesus, mereka belum dipanggil oleh Yesus, mereka belum berjumpa dengan Yesus. Maka sangat penting sekali untuk kita membangun sebuah hubungan sehingga kita mengerti akan Ia. Relationship ini harus dibangun dalam sebuah komunikasi. Dalam sebuah perspektif yang benar, artinya ada komunikasi. Saling, kalau kita membangun hubungan, membangun relationship, pasti kita berusaha untuk mengetahui siapakah yang kita sedang komunikasi. Siapakah yang sedang berdialog dengan kita. Ini pasti kita akan mengatakan hal yang demikian. Tidak mungkin kita bercakap-cakap, tidak mungkin kita berkenalan atau kita membangun hubungan dengan orang yang kita tidak kenal. Tidak, pasti dengan sekalipun mungkin tidak akan, tapi berusaha untuk mencari tahu siapa dia. Mencari tahu jati dirinya, asal usulnya, ya, dan sebagainya. Kita harus mengerti. Ada sebuah pembelajaran, ada sebuah usaha untuk mengerti. Dan tentunya dalam perspektif yang positif, dalam perspektif yang benar. Penilaiannya harus benar. Tidak seperti orang-orang Yahudi, para ahli Taurat dan mereka-mereka yang tokoh-tokoh imam. Mereka mendengar, mereka kenal Yesus, tetapi perspektifnya negatif. Hanya untuk mencoba Yesus, hanya untuk mengecek Yesus. Bukan untuk mempercayainya, tetapi syukur kepada Tuhan. Ada sekelompok orang juga yang dengan tulus mereka ingin mengenal lebih dalam siapakah Yesus. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan. Pertanyaan inilah yang mewakili bagi kita sekalian. Siapakah engkau Tuhan? Dan saya percaya. Kalau ada di antara kita, sekalipun kita sudah jadi warga gereja, sekalipun kita sudah berjemaat atau kita sudah percaya, tetapi apakah kita sudah mengenal Yesus dengan benar? Ini sebuah pertanyaan masing-masing. Tentu berbeda pengenalan kita, berbeda. Satu dengan yang lain tidak sama. Mengenal Yesus bukan hanya sekedar kita jadi orang Kristen. Mengenal Yesus bukan hanya sekedar kita punya KTP ditulis Kristen. Atau kita menjadi warga gereja, jemaat, GPPS, Pemulihan Jelambar. Tidak menjadi jaminan kalau kita sudah mengenal Yesus dengan benar. Bahkan kalau kami ikut seminar daripada seminar diadakan oleh GPPS Pusat. Narasumber mengatakan kadang-kadang ada hamba Tuhan, majelis jemaat sudah lama melayani dan sebagainya. Tetapi mereka ada yang belum bertobat, ada yang belum terima Yesus. Sangat ironis bukan? Sangat ironis. Ya, bisa terjadi. Seorang hamba Tuhan, seorang pemimpin pujian, seorang pemain musik, seorang majelis jemaat bisa belum menerima Yesus. Ya, inilah pentingnya bagi kita sekalian
Membangun bagaimana kita bisa mengenal, bagaimana kita bisa menerima dia. Kalau kita tidak bisa membangun hubungan dengan Tuhan. Bukan sekedar itu, tapi tadi kalau kita katakan di depan, sebagai respon kita akan isi hatinya Yesus. Berkali-kali aku rindu. Nah, inilah yang menjadi kunci bagi kita sekalian untuk lebih jauh dan lebih dalam lagi. Ya, jadi pertanyaan yang pertama ini adalah sebuah hal yang patut untuk kita mengerti. Harus semuanya mesti tahu. Kemudian pertanyaan yang kedua, baru setelah itu ada hal yang kedua. Bagaimana dikatakan? Di sana di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kuperbuat. Jadi pertanyaannya adalah bagi kita, apakah yang akan kami perbuat Tuhan? Nah, ini orang yang sudah siap. Sudah mengenal Yesus, sekarang tinggal sedang menunggu apa yang harus kuperbuat Tuhan. Untuk melakukan hal-hal yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Tentunya orang-orang yang sudah lahir baru, yang sudah mengenal Yesus. Lagi sedang tunggu job apa nih Tuhan. Ya, pelayanan apa Tuhan yang Tuhan berikan. Itu pertanyaan yang kedua. Pada pagi hari ini hanya pertanyaan pertama saja yang akan kita lebih dalam lagi kita gali. Pertanyaan kedua nanti kita boleh belajar lagi. Bagaimana kita sebagai orang-orang percaya sudah menerima Yesus. Sudah percaya tinggal menunggu apa yang Tuhan mau lakukan buat kita. Apa yang mau Tuhan perintahkan. Masing-masing tentu kita berbeda. Ada yang dipanggil jadi hamba Tuhan. Ada yang dipanggil jadi penginjil. Ada yang dipanggil menjadi banyak hal ladang pekerjaan Tuhan. Ya, tetapi satu perkara, semuanya hanya bagi kemuliaan daripada nama Tuhan. Itu kuncinya. Jadi setiap panggilan Tuhan, ketika kita taat dan merespon dengan benar dan baik, maka upahnya tetap sama. Hambaku yang setia, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Itu upah semua, sama upahnya. Ya, 5 talenta, 2 talenta upahnya sama, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jadi jangan kita boleh iri orang yang sekian talenta banyaknya, kemudian cuma 1, tapi 1 ketika dikembangkan menjadi 2, percaya perkataan daripada Tuhan yang sama, yaitu masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu, hei hambaku yang baik dan yang setia. Itu kalimat itu akan diucapkan. Maka daripada itu pada pagi hari ini, mari kita boleh fokuskan dulu bagaimana pertanyaan pertama ini. Ini sangat penting sekali bagi kita sekalian untuk mengenal dia. Mengenal siapa Yesus. Ya, mengenal siapa Yesus. Siapakah engkau Tuhan. Karena lewat pengenalan inilah adalah merupakan sebuah jaminan bagi kita sekalian untuk mendapatkan sebuah kehidupan yang kekal di dalam dia. Injil Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga. Saya mau kutip sekali lagi yang sering paling kita baca. Ya, saya percaya Bapak Ibu sudah pernah membaca ayat ini. Tapi saya mau ingatkan kembali. Injil Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga. Demikian firman Allah. Inilah hidup yang kekal. Itu yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Penting mengenal dia. Upahnya hidup yang kekal. Mengenal artinya kita percaya, bertobat, terima Yesus. Membangun hubungan dengan dia. Itu mengenal. Bukan sekedar mengenal, saya kenal dia. Saya kenal dia. Tidak. Sama kita kenal pemimpin negara kita. Presiden, Bapak Presiden Jokowi. Kita kenal. Lewat media, televisi kita kenal. Mungkin kita ada yang pernah bersalaman dengan Pak Jokowi. Pertanyaannya, apakah Pak Jokowi kenal kita? Belum tentu. Karena kita tidak ada di dalam ringnya beliau. Beliau mengenal para menteri-menteri jelas. Kenapa? Karena selalu berkomunikasi, selalu berhubungan, selalu ada relationship antara beliau dengan para menteri-menteri serta pejabat-pejabatnya. Kuncinya relationship.
Demikian juga kita dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa mengenal Dia, bagaimana Bapa bisa mengenal saudara dan saya. Kalau kita tidak pernah membangun relationship, membangun hubungan dengan Tuhan. Mari kita terapkan akan hal ini. Maka ada upah yang sangat luar biasa. Hidup yang kekal. Tanpa pengenalan kepada Yesus. Tanpa saudara mengenal Yesus dengan benar. Dan Yesus mengenal saudara dan saya. Kita tidak mendapatkan hidup yang kekal. Bahkan yang ada hanya kebinasaan. Kematian yang kekal. Hidup ini hanya dua pilihan. Mau hidup atau mati. Hidup kekal atau kematian kekal. Cuma dua pilihan. Tidak ada alternatif lain. Jelas sekali firman Allah tadi Yohanes pasal 17 ayat 3. Mengenal Allah satu-satunya. Bukan Allah-Allah yang lain. Bukan ilah-ilah yang lain. Tetapi Allah satu-satunya. Dia yang esa, dia yang satu. Ini yang harus kita kenal. Dengan jelas dan dengan benar. Tanpa kita mengenal dia. Maka saudara dan saya engkau tidak akan bisa mengerti. Akan hakikat daripada hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Tidak bisa. Pengenalan kepada Allah bukan dengan perbuatan kita yang baik. Dengan sebuah kebajikan. Dengan keadaan-keadaan mungkin kita menempatkan diri kita. Mengasingkan diri kita. Atau mematikan keinginan-keinginan kita. Supaya kita bisa mengenal dia dengan baik. Seperti yang dilakukan oleh banyak orang. Tidak. Tapi mengenal dia. Hanya satu pribadi. Yesus Kristus dikatakan. Yang telah diutus. Di luar Yesus tidak ada pengenalan terhadap Allah. Tidak ada pengenalan terhadap Allah. Sekali lagi. Ini harus kita camkan baik-baik. Hanya di dalam Yesus Kristus. Yang ditulis dari ayat 7, ayat 3. Pasal 17. Maka daripada itulah Bapak Ibu sekalian. Mari kita pegang erat-erat janji Tuhan ini. Dan yang kedua. Belajar kita membangun hubungan. Terus berelasi dengan Tuhan. Dalam setiap aspek kehidupan kita. Dalam hari-hari kita masing-masing. Apakah dalam doa. Setiap pagi, setiap hari doa. Kemudian kita membaca merenungkan firman Allah. Dalam perenungan kita masing-masing. Di rumah. Atau kita beribadah lewat media online Zoom sekarang. Karena tidak bisa ibadah doa. Ya, ibadah hari Minggu, puji Tuhan kita masih bisa beribadah. Masih ada banyak gereja yang belum bisa buka pintu rumah ibadahnya. Masih pakai seminar, pakai media Zoom. Tapi kita sudah bisa beribadah. Ini sebuah hal yang membangun hubungan kita dengan Tuhan. Sangat langka sekali. Kesempatan ini sangat mudah bisa berubah. Dan sangat bisa terjadi perubahan. Maka tidak heran. Kalau ketika perubahan terjadi. Maka akan terjadi kegelapan di dalam hidup ini. Percaya Bapak Ibu sekalian. Waktu yang sisa ini. Waktu yang Tuhan berikan bagi kita pada hari ini. Kalau kita digunakan dengan sungguh-sungguh. Untuk membangun hubungan kita dengan Dia. Wow, saya percaya. Allah sangat berkemurahan. Kenapa? Karena Dia rindu. Sebagaimana ayat tadi. Berkali-kali aku rindu. Ini yang menjadi kekuatan dalam saya masa-masa ini. Ya, berkali-kali berarti kita sudah tahu isi hati Tuhan. Rindu untuk berjumpa dengan saudara-saudara sekalian jemaat Tuhan. Ya, nah jadi upahnya sangat jelas sekali. Orang yang membangun relationship dengan Tuhan. Dikatakan tadi adalah menerima hidup yang kekal. Tidak ada alternatif lain. Namun demikian, sekarang yang menjadi koreksi, yang menjadi bahan introspeksi kita sekalian, sampai sejauh mana kualitas pengenalan kita terhadap Tuhan. Ya, katakan sekali lagi, berbeda pengenalan kita satu dengan yang lain. Ada yang dekat, ada yang agak jauh, ya kan? Mengenal agak yang dekat. Kalau sering berkomunikasi, sering berwhatsapp atau dan sebagainya, kita sering mengenal. Kayak seperti ada grup WhatsApp pemulihan, ya kan? Beberapa orang selalu tiap pagi menyampaikan salam. Kita berkomunikasi, ya. Walaupun lewat WhatsApp, ada kehangatan, ada kedekatan.
Tetapi ada juga yang pasif, yang tidak merespon dan sebagainya. Apa karena sibuk atau karena memang tidak membaca atau mungkin karena apa lagi ya? Kuotanya habis kali ya. Ya bisa jadi ya. Nah, nggak bisa balas SMS, nggak bisa balas. Nah, bisa terjadi kan. Komunikasi yang intens inilah yang akan terus meningkatkan, membangun kehidupan daripada saudara-saudara sekalian dengan Tuhan. Maka daripada itu saya mau katakan tadi, tidak sama kualitas pengenalan itu. Maka pada hari ini, ayo kita mulai selidiki, ada beberapa pengenalan. Minimal ada 3 hal saja hari ini yang dapat saya sampaikan. Tahapan-tahapan kita mengenal kepada Tuhan. Yaitu yang satu hamba, kedua sahabat, dan yang ketiga mempelai. Nah, 3 pengenalan ini. Mari kita lihat pengenalan sebagai hamba. Ya, sangat jelas sekali. Hubungan hamba dengan Tuhan sangat jelas sekali. Selalu perintahnya, selalu komunikasinya satu arah. Ingat, hamba dengan Tuhan komunikasinya satu arah. Hanya perintah, perintah, dan perintah. Tidak ada sanggahan, tidak ada usulan, tidak ada apa-apa yang dari hamba kepada Tuhan. Dalam konteks hamba, ya, tidak ada hubungan, tetapi hanya instruksi, hanya instruksi. Jadi dalam hal ini bukan disebut sebuah hubungan, tetapi hubungan antara hamba dengan Tuhan. Ini ada sebuah jarak yang cukup jauh dan tidak terjalin sebuah komunikasi yang harmonis. Mengapa demikian? Karena dia berbeda, karena status, kualitas, dan harganya berbeda antara Tuhan dengan hamba. Lihat, hamba tidak mengerti apa yang akan Tuhan kerjakan. Kalau referensinya kita baca di dalam Injil Yohanes pasal 15, ayat yang ke-15, demikian firman Allah, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Sampai di situ. Hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Dan hamba, seorang hamba tidak tinggal di dalam rumah Tuhan. Beda sekarang hamba di rumah kan. Ada di rumah, asisten rumah tangga ada di dalam rumah. Tapi kalau pada zaman ini tidak ada di rumah. Mereka di luar rumah Tuhan. Seperti Yusuf, ketika Yusuf jadi hamba di rumah Potifar, Yusuf tinggalnya tidak di dalam rumah Potifar, tetapi di luar rumah Potifar. Kerjanya mungkin iya. Tidak tinggal di dalam, tidak menikmati apa yang Tuhan punya. Itu seorang hamba. Dalam konteks Alkitab. Jadi kalau hubungan kita hanya sebatas hubungan dengan Tuhan, kita tidak mengerti akan rencana Tuhan. Tidak tahu akan rencana Tuhan. Maka seringkali banyak orang bertanya, apa Tuhan rencanamu Tuhan? Apa rencana Tuhan dalam hidup saya? Banyak orang yang tidak bisa tahu rencana Tuhan. Ya. Apa yang harus kuperbuat? Apa rencana Tuhan? Ketidakmengertian inilah sekali lagi yang mengindikasikan bahwa kualitas hubungannya hanya sebatas hubungan Tuhan dengan hamba. Maka wajar dia tidak tahu. Wajar dia tidak mengerti. Maka seringkali bisa juga terjadi bagaimana seorang hamba hanya tinggal menunggu perintah Tuhan. Tidak melakukan apa-apa karena Tuhan belum memerintah. Bahkan yang lebih esensi lagi firman Allah mengatakan tidak mengerti akan apa maksud daripada tuannya. Ya. Tidak maksud apa yang tuannya mau katakan. Sehingga tidak dapat ia melakukan karena tidak tahu akan isi hati daripada tuannya. Hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Sangat jelas sekali.
yang menjadi perenungan kita. Apakah saya hamba? Tentu dalam konteks ini bukan bicara soal hati. Kalau hati hamba memang adalah yang Tuhan cari. Ya, hamba artinya taat, melakukan, tidak berbantah. Tetapi dalam konteks hubungan yang ingin saya kemukakan, tidak tahu akan isi hati Tuhan. Berapa jauh dari antara kita kalau ada, kita tidak tahu akan rancangan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Apa kedepannya yang Tuhan mau Tuhan kerjakan? Ini harus kita robah. Jangan hanya jadi hamba, tetapi harus terus meningkat. Jadi hubungan ini hanya sebatas di permukaan. Kekristenan ini hanya sebatas di permukaan. Tidak menjadi lebih dalam lagi. Hanya sebatas identitas. Hanya sebatas artinya apa yang dapat kita tampilkan sebagai orang-orang yang beragama. Jadi orang Kristen ya, tapi tidak pernah berkomunikasi. Hanya menunggu perintah dan perintah. Bapak Ibu sekalian, sangat sayang sekali. Kita tidak akan bisa mendapat tempat. Tidak mendapat tempat di dalam kemuliaan Bapa. Maka harus kita tingkatkan. Harus kita kembangkan lebih jauh lagi. Ya, jadi patut dicatat bahwa kita tetap wajib memiliki hati hamba, pasti. Tapi jangan status kita sebagai hamba yang tidak mengerti akan isi hati Tuhan. Oleh karena kita tidak melakukan sebuah hubungan, relationship dengan baik. Tetapi firman Tuhan mau saudara dan saya untuk naik berikutnya, yaitu sebagai sahabat. Ya. Tapi kalau kita tadi baca lanjutkan ayat yang berikutnya tadi pasal 15 ayat 15 ya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Yang kedua harus jadi sahabat. Sahabat dia mengerti, dia mendengar apa yang dikatakan Yesus yang dia dengar dari Bapa yang di sorga. Apakah itu? Firman Tuhan. Rancangan Bapa. Rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera. Yang memberikan kepada kita sekali hari depan yang penuh dengan pengharapan. Sekalipun dalam jarak pandang mata dan realita sekeliling kehidupan kita. Semuanya belum ada yang berubah. Bahkan makin bertambah berat, makin bertambah sulit, makin bertambah sukar hidup ini. Beban makin berat, ekonomi makin berat, keluarga banyak masalah. Ada yang sakit tambah lagi. Tapi justru itu Bapak Ibu sekalian. Pada waktu saudara dan saya puji Tuhan. Jadi yang kedua adalah hamba yang mengerti akan rencana Tuhan. Dan lebih daripada itu, lihat, sahabat. Sahabat itu membangun hubungan yang akrab selalu dengan Tuannya. Lihat, hubungannya begitu lekat, begitu intens. Sahabat, aku menyebut kamu sahabat dekat. Kita juga masing-masing mungkin pernah punya sahabat. Kalau masih sekolah, waktu kita masih kuliah ada sahabat. Atau sekarang mungkin punya sahabat. Saya suka berkomunikasi, suka curhat. Atau kadang-kadang suka pergi makan bersama bareng-bareng. Ya, bercerita segala sesuatu terbuka. Ada kepercayaan, ada trust yang dapat diberikan kepada sahabat. Demikian juga Yesus. Kalau Bapak Ibu sekalian kita adalah sahabat-sahabatnya Yesus. Maka ada trust yang dari Yesus. Diberitahukan apa yang didengar dari Bapa di sorga.
akan apa yang terjadi pada akhir zaman ini. Akan apa yang terjadi peristiwa-peristiwa yang menggemparkan diberitahu kepada kita. Kalau kita sudah tahu, oh saya sudah tahu akan terjadi demikian, begini. Maka hati kita menjadi damai, hati kita menjadi penuh dengan pengharapan kepada Tuhan. Sahabat, lihat, tingkat yang kedua ini harus kita naik ke sana. Menjadi sahabatnya Tuhan. Lihat. Saya ingin mengambil contoh sahabat Tuhan yang luar biasa, yaitu yang terambil dari 2 Tawarik pasal 20 ayat yang ke-7. Salah satu sahabat Allah yang disebut, wow luar biasa ini, Abraham, ya kan? 2 Tawarik pasal 20. Ayat yang ke-7 mengatakan demikian, bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini di depan umat Israel dan memberikan kepada keturunan Abraham sahabatmu itu untuk selama-lamanya? Lihat. Akibat Abraham taat dan dipilih oleh Allah, maka dia disebut sahabat Allah. Ada upah yang luar biasa. Ada ganjaran yang Allah berikan kepada sahabatnya. Ya, seorang sahabat pasti dia akan bermurah hati. Seorang sahabat tidak pernah hitung-hitungan. Itu manusia, ya, tidak pernah hitungan. Makan sama-sama, udahlah saya lagi ada uang, saya bayar. Ya, kadang-kadang sahabat kita lagi gak punya uang, dia yang bayar. Ganti, saling bergantikan. Tidak memperhitungkan. Ada keterbukaan. Ini sahabat. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kau jadi sahabatnya Allah, sahabatnya Tuhan Yesus. Pada waktu engkau defisit, pada waktu saudara agak mengalami pergumulan, kita tidak malu, kita tidak sungkan-sungkan, kita cerita dengan sahabat kita. Bro, aku lagi punya masalah bro. Masalah apa nih? Ya, masalah ini loh, begini dan sebagainya. Oh gampang, sudah. Kalau udah sahabat, ya. Pasti. Logisnya demikian. Tidak lagi kita perlu berbasa-basi dengan prakata ngomong-ngomongan yang formal-formal. Tapi ada kedekatan secara emosional. Demikian juga kita dengan Tuhan. Kita tidak perlu jaim dengan dia. Kita tidak perlu menjaga jarak dengan Tuhan. Pada waktu Bapak Ibu sekalian, engkau dalam pergumulan. Masuk dalam pintu kamarmu, tutup pintu, kau berdoa kepada Bapa di sorga. Tuhan, hari ini engkau tahu Tuhan, kami dalam pergumulan yang berat Tuhan. Tuhan tolong, hamba percaya Tuhan akan mendengar. Amin, gak usah panjang-panjang. Gak usah baca cerita yang lain-lain, cerita sama Tuhan. Gak perlu kita cerita dengan orang banyak, cerita sama Tuhan. Pasti sahabat kita akan membukakan pintu apa yang tidak yang kita perlukan. Cara Tuhan itu dahsyat, luar biasa. Ya. Sekalipun mungkin kita sederhana, Tuhan bisa tolong. Beberapa waktu yang lalu cerita rumah tangga, nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Rumah tangga. Jadi saya laporan, Pak beras habis. Oh beras habis ya. Beras habis laporan, nggak usah laporan, lapor sama Tuhan ya kan. Berasnya habis, iya. Ya udah doa Tuhan, kata istri saya berasnya habis Tuhan. Gimana nih Tuhan? Ya ceritanya sama Tuhan. Gak lama siang-siang Pak RT kasih tahu. Pak, itu BLT sudah keluar Pak katanya. BLT udah keluar. Dia dengar, istri saya dengar BLT udah keluar. Cepetan pergi ATM katanya. Ya. 300.000 jadi beras kan. Puji Tuhan. Lihat, ini Tuhan kasih ingat ya. Saya tuh ngalamin yang sederhana yang begini. Rasanya Tuhan tuh begitu baik, luar biasa Tuhan. Baru doa, gak lama. Pak RT kasih tahu. BLT udah cair Pak katanya ya. Dijanjiin lagi, akhir bulan cair lagi. Puji Tuhan. Tapi jangan kasih istri saya, berasnya masih ada soalnya. Ya, haleluya. Tuhan itu baik buat kita. Ya,
Sangat baik saya mau katakan. Dahsyat Tuhan Yesus. Sehingga hati kita luar biasa bersyukur terus. Bersyukur sama Tuhan. Gak pernah kita khawatir. Jangan khawatir Bapak Ibu sekalian. Cerita sama sahabat kita. Yesus namanya. Dia yang mengetahui akan setiap kebutuhan. Tapi kita kan terbuka. Jangan ditutup. Dalam ketulusan. Dalam ketulusan. Percaya Tuhan akan melimpahkan. Ayat yang berikutnya yang menguat. Yakobus pasal 2 ayat 23. Ya. Memberitahukan rahasia-rahasia. Wow. Ada rahasia yang diungkapkan. Sahabat. Ya. Yakobus pasal 2 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Dengan jalan demikian genaplah Nats mengatakan. Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepada sebagai sebuah kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Kalau percaya, saudara percaya Yesus dengan sungguh-sungguh, maka itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Dan orang yang dibenarkan oleh kebenaran firman Allah, dia masuk dalam kategori sahabat Allah. Silakan Bapak Ibu tetapkan, sudahkah saya dibenarkan oleh darah Yesus? Sudahkah saya sudah ditebus oleh darah Yesus? Bukan hanya kita pada waktu setiap bulan sekali makan dan minum perjamuan kudus. Tapi apakah saya sudah terima Yesus? Sudah sungguh-sungguh terima Yesus, percaya Yesus. Ingat, kalau itu sudah dengan sesungguhnya. Kita sudah pastikan pilihan Allah dalam hidup kita. Percaya, engkau akan masuk dalam kategori sahabat Allah. Apa yang menjadi pergumulan kita? Sekali lagi, dia akan mendengar. Ada sebuah kisah Tuhan Yesus menceritakan. Ada seorang sahabat kedatangan tamu malam-malam. Tapi dia tidak punya roti, tidak punya bekal untuk menyajikan tamu yang datang kemalaman. Nah, tanpa dia malu, tanpa dia ragu, dia ketok pintu, ditoki pintu rumah sahabatnya. Hei sahabatku, aku kedatangan tamu, di rumah aku tidak punya makanan, tolong kasih pinjam roti. Dia ketok pintu rumah sahabatnya. Walaupun tuh sahabat sudah pada tidur, sahabatnya sudah tidur, keluargaku sudah tidur semuanya. Buka pintu susah ini. Kenapa? Karena di depan pintu anak-anakku tidur semuanya. Gak ada kamar lagi toh. Ya, karena rumahnya rumah kontrakan. Ada kamar, udah di depan tamu pada jejer-jejer. Mau buka pintu susah sekali. Bangun-bangun, nah, ada orang mau minta roti, pinjam roti. Sahabat tidak berkata, oh tidak bisa sahabat, aku sudah tidur. Tidak, dia buka pintunya, dia berikan apa yang menjadi kebutuhan sahabatnya yang di luar tadi. Demikian juga Tuhan Yesus bagi saudara dan saya. Tengah malam sekalipun, manakala kita butuh Yesus. Bahkan pagi hari ketika semua sedang terlelap tidur, kita tidak tahu, tidak ada pertolongan lain. Namun kalau kita boleh mengetuk pintu hati Tuhan Yesus, dia akan menjawab apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan kita. Dia akan menolong setiap keadaan kita sekalian. Hanya dialah satu-satunya Yesus sahabatku yang setia. Maka daripada itu Bapak Ibu sekalian, ayo bangun persekutuan kita dengan seperti seorang sahabat. Sehingga akan tertanggulangi apa-apa yang menjadi hal-hal yang dapat kita butuhkan dalam hidup ini. Yang terakhir, yang ketiga, ya mempelai. Nah ini, mempelai berbicara soal hal yang spesial, ya bukan hanya sahabat yang bisa berkomunikasi, tapi yang mempelai berbicara mengenai keintiman dengan Allah, ya berbicara mengenai intimasi. Bukan hanya secara kedekatan emosional, tetapi naluriah itu akan terbangun terus di dalam hidup ini. Lihat, sampai kita mengerti, kalau tadi sahabat dia mengerti apa yang dikatakan Tuhan, Bapa kepada dia diberitahu, sekarang tingkat mempelai itu lebih tinggi lagi. Lihat, kalau tingkat sahabat
hanya sampai apa yang Bapak beritakan, apa yang didengar dari Bapak diberitahu. Sekarang tingkat mempelai itu lebih dalam lagi. Berbicara mengenai mengerti akan isi hati Tuhan. Tahu isi hati Tuhan. Seperti suami dengan istri. Ya. Apakah kita sudah tahu isi hati istri kita? Istri hati suami kita? Ini harus tahu. Walaupun dia tidak omong, walaupun dia tidak katakan, instingnya harus tahu. Ya, banyak ibu-ibu yang lebih peka. Istri-istri lebih peka. Kalau suaminya sedang gusar, sedang apa, ya, walaupun dia nggak cerita, dia diam saja, tapi istri tahu, mesti ada sesuatu nih, mesti ada something nih. Maka ditanya, ada apa, masalah apa di kantor, masalah apa ini? Enggak ada apa-apa, enggak. Aku tahu, pakai rasanya gitu, ya kan? Suka didesak-desak, bukan? Didesak-desak. Aku tahu, ya, aku tahu katanya, ya. Maka tidak ada bisa disembunyikan. Tidak saya sembunyikan apa yang menjadi kerisauan seseorang, maka mempelai itu tahu. Ini berbicara lebih kedekatannya lagi. Mungkin kalau menikah baru setahun 2 tahun dia belum tahu deh ya. Tapi kalau udah lama-lama dia tahu. Suaminya berubah sikap aja dia tahu. Oh udah ada tahu nih ya. Simpan uang di kos kaki dia tahu deh nih. Oh dia tahu. Dia dicari, kau sembunyi di mana? Dia cari. Wow, kalah KPK. Wow, kalah KPK. Ya. Jadi nggak ada yang bisa disembunyikan. Ya, bapak-bapak dompetnya hati-hati loh ya. Hati-hati, jangan simpan sesuatu yang hal-hal yang menyimpang. Dia periksa, dia tahu itu. Dia tahu semuanya harus. Ini berbicara soal apa? Berbicara soal kedekatan. Sekali lagi berbicara soal kedekatan. Ya. Ada satu tokoh firman Tuhan yang bernama Musa. Musa bukan hanya tahu firman Tuhan, bukan hanya dia melakukan firman Tuhan, tidak. Lebih dalam lagi, Musa tahu isi hati Allah. Oh, hebat ini. Mari kita baca. Contoh, kitab Keluaran pasal 32. Sedikit lagi. Kitab Keluaran pasal 32 ayat 9. Saya mau bacakan mulai. Kitab Keluaran pasal 32 ayat 9 sampai dengan ayat 14. Lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi. Berbaliklah dari murkamu yang menyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Lihat, siapa yang bisa mengubah ketetapan Allah? Musa. Hebat Musa. Allah sudah berfirman, aku murka, aku musnahkan. Itu firman lo ya. Allah berfirman ini. Firman Allah.
Musa bukan hanya menuruti firman Allah, tapi Musa mengerti isi hati Allah. Sehingga Allah bisa dilunakkan hatinya oleh Musa. Wow, ini tingkat tinggi. Hubungan tingkat tinggi. Gak main-main ini hubungan. Bukan hubungan dengan manusia, tapi hubungan dengan Allah. Sekali Allah berfirman maka akan terjadi. Tidak ada yang pernah gagal. Tapi lihat, murka Allah bisa surut oleh karena perkataan Musa. Lihat, hebat Musa ini. Karena apa? Karena Musa mengenal isi hati Allah. Mengenal isi hati Allah. Dia yang melunakkan isi hati Allah. Sehingga Allah katakan menyesal Tuhan karena malapetaka. Ada berapa banyak dari antara kita yang bisa mengubah isi hati Tuhan? Oh, mungkin tidak banyak. Sedikit sekali. Kita hanya bisa taat firman. Taat firman Tuhan, ya. Lakukan firman, iya. Mengerti akan rencana Tuhan, iya. Baru sebatas hamba. Kalau taat tadi sebatas hamba. Kalau mengerti sudah sebatas sahabat. Sekarang bisa merubah murka Allah. Sampai Allah bisa menyesal. Ini tingkatnya. Tingkat mempelai. Kedekatan begitu intim sekali. Hanya Musa yang bisa berhadap-hadapan dengan Allah. Selama 40 hari 40 malam. Dikatakan air tidak kuminum, roti tidak kumakan. Hanya berhadap-hadapan dengan Allah. Berkomunikasi. Wow. Ini tingkat keintiman yang paling puncak mempelai. Sehingga bisa mengubah ketetapan Allah. Bisa mengubah apa yang Allah rencanakan. Sampai bisa katakan menyesal. Wow. Allah bisa menyesal dalam murkanya. Artinya apa? Firman-Nya bisa ditarik. Hanya dengan orang yang dekat. Memang Musa sudah dijanjikan bangsa itu akan kumusnahkan, tapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Lihat, Musa tidak egois. Musa tidak mementingkan dirinya sendiri. Sudah janji Tuhan, kau akan jadi bangsa yang besar. Seluruh bangsa musnah, Musa tidak musnahkan. Tapi dia tidak mau. Tidak mau. Musa mencintai bangsa Israel. Musa mengasihi umat Allah. Wow, betapa lembutnya hati Musa. Dia bukan hanya bisa melunakkan hati Allah, tapi Musa mengasihi bangsa ini. Berapa kali kalau kita baca dalam firman Allah. Keluaran, bilangan, ulangan. Ketika bangsa itu berontak terhadap Musa. Ketika bangsa itu melawan Musa. Musa tidak pernah marah. Musa tidak pernah mengkomplain. Tapi apa yang Musa lakukan? Maka sujudlah Musa, dikatakan. Maka sujud Musa. Hebat ini. Seorang Musa dia sujud. Minta ampun kepada Tuhan. Satu hal yang sangat luar biasa. Bapak Ibu sekalian. Mari kita harus mencapai tingkat mempelai. Karena pada hakikatnya saudara dan saya sedang dipersiapkan untuk menjadi mempelai-mempelainya Kristus. Gereja harus menjadi mempelai Kristus. Ya. Dalam pelajaran seminar ada berapa tingkatan? Gereja 5. Ya. 1, gereja adalah Pak Toto ingat? Gereja adalah apa? Eklesia tadi, ya kan? Nah, tubuh Kristus. 1, bait Allah. Kemudian ada lagi? Ada 5. Yang terakhir mempelainya Kristus. Laskar Kristus yang keempat.
Laskar dan mempelai Kristus. Harus mencapai tingkat mempelai. Ini. Sebagai gereja bukan hanya kita dipanggil dan dipilih sebagai orang-orang percaya. Tapi kita harus meningkatkan kualitas. Gereja adalah rumah Tuhan, bangunan. Gereja adalah keluarga Allah. Gereja adalah tubuh Kristus. Ya, tubuh Kristus, bangunan Allah. Dan yang terakhir, laskar Tuhan, dan yang terakhir, mempelai Kristus. Harus sampai ke puncak ini. Artinya kedekatan seperti suami dengan istri. Dekat, selalu dekat. 33 tahun saya dekat terus dengan istri saya. 34 tahun ya saya ralat lagi. 34 tahun bayangin 34 tahun. Kedekatan secara emosional. Demikian kita dengan Bapa. Ayo kita bangun persekutuan. Sebagaimana Musa yang begitu intens sekali. Ya, dia mengenal isi hati tuannya. Maka daripada itulah Bapak Ibu sekalian, mari kita masing-masing koreksi. Saya sudah ada di mana? Apakah saya masih sebagai hamba hanya menunggu perintah? Ya, kita tidak tahu apa rencana Tuhan. Atau kita sebagai sahabat, kita dekat dengan Tuhan. Kita tahu rancangan Tuhan. Ya, apakah kita sudah mencapai tingkat mempelai? Hati kita sudah melekat kepada Dia. Seperti Musa melekat kepada Tuhan. Maka daripada itu, kuncinya adalah ayo bangun relationship with God ini. Hubungan kita dengan Allah. Supaya makin hari kita makin meningkat kualitas kerohanian kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga. Allah yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah yang baik. Allah yang mengasihi setiap kami umat-umatnya ya Tuhan. Dan pada hari ini kami boleh datang ke dalam rumah-Mu Tuhan. Oleh karena kasih karunia-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami diberkati melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Yang membawa kami lebih dekat lagi kepada Tuhan. Bahkan seperti mempelai yang tidak ada rahasia apapun ya Tuhan. Yaitu bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Begitu indahnya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Memberkati hamba-Mu Tuhan yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Supaya firman-Mu boleh tertanam di dalam setiap hati kami Tuhan. Menjadi sesuatu yang baik di dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan hari lepas hari persekutuan kami dengan Tuhan semakin indah. Segala sakit hati dan yang lain-lain Tuhan boleh hilang. Oleh karena kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Sehingga kami boleh dapat mengamalkan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kami dapat melangkah ya Tuhan di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan ini Tuhan. Sehingga kami, oh Tuhan, semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan. Semakin hari kami semakin bersuka cita. Damai sejahtera Allah boleh tinggal di tengah-tengah hati kami Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan buat seluruh anak-anak Tuhan yang di tempat ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan pertolongan-Mu dinyatakan ya Tuhan kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan. Anak-anak-Mu yang sakit dijamah disembuhkan ya Tuhan Yesus. Anak-anak-Mu yang menghadapi masalah problema. Tuhan, Engkau memberikan oh Tuhan kemenangan ya Tuhan Yesus di dalam setiap masalah dan problema. Anak-anak-Mu yang kekurangan hikmat, Tuhan taruhkan hikmat yang daripada Engkau ya Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tidak lupa juga Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk Bapak Situmeang ya Tuhan yang ada di Medan pada saat ini Tuhan. Dia sedang oh Tuhan menghadapi satu permasalahan yaitu sakit penyakit di mana jantungnya akan dioperasi bypass Tuhan. Tuhan Yesus hamba-Mu doakan dari tempat ini biar kiranya pertolongan Tuhan dinyatakan ya Tuhan. Disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, hamba-Mu juga Tuhan Yesus menyerahkan ya Tuhan seluruh anak-anak-Mu
yang pada hari ini mengadakan ibadah raya di mana-mana Tuhan, baik di kota, di desa-desa, di pelosok-pelosok, di tempat-tempat yang terpencil, di pulau-pulau, semuanya Tuhan yang memuji, memuliakan nama Tuhan, menyerukan nama Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Tidak lupa hamba-Mu berdoa Tuhan untuk Tuhan pada saat ini orang-orang lansia Tuhan yang Tuhan pada bulan-bulan ini divaksin. Tuhan, biar kiranya Tuhan berkati, jangan terjadi apapun ya Tuhan, tetapi mereka mengalami satu kekebalan tubuh yang baik Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan Yesus berdoa untuk negeri ini, untuk bangsa ini Tuhan. Biar kiranya Tuhan berkemurahan untuk negeri kami, untuk bangsa kami Tuhan. Supaya bangsa kami ya Tuhan Yesus diproses oleh Tuhan. Semakin hari semakin banyak anak-anak Tuhan dimenangkan ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami serahkan semua hanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Baik pimpinan kami, pimpinan yang tertinggi Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, aparatur negeri kami, dari mulai yang tertinggi sampai yang terendah. Keamanan di mana-mana, Tuhan tolong supaya negeri kami ya Tuhan boleh adil dan makmur, ada keamanan di mana-mana tempat, dan semuanya nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Terima kasih Bapa di sorga. Haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, marilah kita mengarahkan mata hati kita kepada Tuhan. Sekarang terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai senantiasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah terima segala berkat Allah dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, haleluya.